Baik Bapak Ibu, masuk soal TWK nomor 41 sampai 60. Kita langsung saja. Salah satu lembaga yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD disebut A. DPR, B. MPR, C. Mahkamah Agung, D. Mahkamah Konstitusi atau E. Komisi Yudisial. Jawaban yang benar adalah B. MPR merupakan salah satu lembaga yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Jadi salah satu lembaga yang terdiri dari anggota DPR dan DPD disebut MPR. 42. Masa jabatan anggota MPR adalah selama A 3 tahun, B 4 tahun, C 5 tahun, D 6 tahun atau E 7 tahun. Jawabannya adalah C. MPR merupakan salah satu lembaga yang terdiri dari DPR dan DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun. Jadi masa jabatan MPR adalah selama 5 tahun. 43. Jumlah anggota MPR pada periode 2009 sampai 2014 sebanyak A. 690 orang, B. 691 orang, C. 692 orang, D. 693 orang atau E. 694 orang. Jawabannya adalah C. Jumlah anggota MPR pada periode 2009 sampai 2014 sebanyak 692 orang, meliputi 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD. Jadi jumlah anggota MPR pada periode 2009 sampai 2014 sebanyak 692. 44. Undang-undang yang mengatur susunan MPR adalah A. UU nomor 16 tahun 1969, B. UU nomor 16 tahun 1968, C. UU nomor 16 tahun 1967, D. UU nomor 16 tahun 1966 atau E. UU nomor 16 tahun 1965. Jawaban yang benar adalah A. Undang-undang yang mengatur susunan MPR adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969. Adapun Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975. Jadi, Undang-Undang yang mengatur susunan MPR adalah UU Nomor 16 Tahun 1969. 45. Undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPD adalah A. UU Nomor 1 Tahun 1965, B. UU Nomor 2 Tahun 1965, C. UU Nomor 3 Tahun 1965, D. UU Nomor 4 Tahun 1965 atau E. UU Nomor 5 Tahun 1965. Jawabannya adalah E. Undang-undang yang mengatur susunan MPR adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 seperti soal yang sebelumnya kita bahas. Adapun undang-undang yang berisi tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPD adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975. Jadi, undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975. Soal 46, putusan MPR dalam hal memutus usulan DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya yaitu A. 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir, B. 3/2 dari jumlah anggota MPR yang hadir, C. 4/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir, D. 4/4 dari jumlah anggota MPR yang hadir, atau E. 1/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir. Jawabannya adalah B. Pembahasannya sebagai berikut. Putusan MPR dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya yaitu 1. 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir untuk memutus usulan DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden. 2. 50% plus 1 dari jumlah seluruh anggota MPR untuk memutus perkara lainnya. Jadi, putusan MPR dalam hal memutus usulan DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya yaitu 3/2 dari jumlah anggota MPR yang hadir. 47. Berikut yang bukan termasuk tugas dan wewenang MPR. A. Mengubah dan menetapkan UUD 1945. B. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan pemilihan umum. C. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. D.
memutuskan usulan DPRD untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, atau E. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya. Jawaban yang benar adalah D. Pembahasannya sebagai berikut. Beberapa tugas dan wewenang MPR sebagai berikut. Mengubah dan menetapkan UUD 1945, 2. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan pemilihan umum, 3. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, 4. Memutuskan usulan DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, 5. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Jadi yang bukan termasuk tugas dan wewenang MPR adalah memutuskan usulan DPRD untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. 48. Pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi adalah MPR, DPR, presiden, menteri, atau hakim. Jawaban yang benar adalah C. Presiden dan Wakil Presiden merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, jadi pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi adalah Presiden. 49. Presiden berhak mengajukan RUU dan menetapkan peraturan pemerintahan atau PP untuk menjalankan undang-undang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 1, B pasal 5, C pasal 7, D pasal 9, atau E pasal 10. Jawaban yang benar adalah B. Beberapa tugas dan wewenang presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Pasal 4. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh wakil presiden. 2. Pasal 5. Presiden berhak mengajukan RUU dan menetapkan peraturan pemerintah PP untuk menjalankan undang-undang. 3. Pasal 10. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 4. Pasal 11 menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. 5. Pasal 12 menyatakan keadaan bahaya yang syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi Presiden berhak mengajukan RUU dan menetapkan peraturan pemerintah atau PP untuk menjalankan undang-undang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 5. 50. Pada pasal 4 dinyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh A. Wakil Presiden, B. Menteri, C. MPR, D. DPR, atau E. Jaksa Agung. Jawabannya adalah A. Beberapa tugas dan wewenang Presiden dan Wakil Presiden dalam UUD Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya adalah pasal 4. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden. Jadi pada pasal 4 dinyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden.